Fadlul masyi ila sholati wa fadli sholatil jamaah. Fadlul masyi ila sholat wa fadlu sholatil jamaah. Kalau kemarin sudah menyinggung terkait apa keutamaannya sholat berjamaah, dan ini lebih detail lagi, fadlul masyi ila sholat, jadi keutamaan berjalan untuk menuju berjamaah sholat, wa fadlu sholatul jamaati, dan keutamaan sholat jamaah. Hadis pertama, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah niki termasuk sahabat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk wong sing apal hafalane banyak niki oleh hadis-hadis sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senengane bi kucing, maka jangan disebut dengan Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, ya, tudha'ifu atau tad'ufu ala salati fi baiti. Jadi salatnya seorang laki-laki berjamaah itu mengungguli salatnya, ya, ala fi baiti, di salatnya di rumahnya. Maksudnya salatnya seorang laki-laki berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada salatnya di rumahnya sendiri. Wasuqih, dan di pasarnya. Khamsan wa ishrina du'fan, di 25 derajat tingkatan. Wadhalika utai mengkono-mengkon, hal itu disebabkan apa? Annahu idza tawaddo'a fa ahsanal wudu thumma kharaja idal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Hal tersebut disebabkan apabila dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, setelah berwudu ia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, jadi ia tidak keluar, ya, ke masjid kecuali sholat, ya, bukan membahas apa, betul-betul dari rumah berangkat ke masjid ya untuk sholat. Lam yakhutta khatwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darujatun, kecuali akan terangkat satu langkahnya itu satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan akan terhapus, ya, satu langkahnya itu satu kesalahan. Nah, dibiniki melaku salangkah dua langkah, dan mbak sudah motor pi apa langkai lagi gitu ya, ya berarti muter apa nih, muter ban merudani kadang menceti terus melaku deh pak aja di ban. Faida shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla, maka apabila ia salat maka tidak henti-hentinya malaikat itu mendoakannya selama dia masih di tempat sholatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma rahamhu, ya Allah berikan kau rahmat kepadanya, Allahumma rahamhu, ya Allah ya Rabb berikan rahmat kepadanya. Wala yazalu fi salatin man tadhura as-shalah, dan tidak henti-hentinya orang itu dalam keadaan salat selama ia menunggu waktu salat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul jamaati, ini hadis yang sering kita dengar, ya, agar mengingatkan kita, ora kok wis tahu. Jadi supaya kita ingat, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu, itu lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisa ba'in wa ishrina darajatan. Jadi setidaknya ada 27 derajat nek salat dhewe mosa sak derajat. Maka seandainya kok awak dhewe ora sempat salat nang masjid karena keturun utawa habis dari perjalanan, setidaknya sholat berjamaah rakyat ambik istrinya sendiri. Nek bojone kok delalah pas apa tamu tak diundang datang,
Ya maka setidaknya golek anake lah kongkon ngancani. Nek gak ngono nang masjid golek wong kanggo salat jamaah, golek nang masjid. Maka artinya tetap salat jamaah walaupun di awal waktu, di luar awal waktu. Karena salat jamaah itu nggak keutamaannya 27 derajat. Artinya dalam keadaan bagaimanapun tetap salat jamaah gitu loh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qala. Abi Musa Abdullah bin Qais berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamun nasi ajran. A'dhamun nasi ajran fi sholati. Di paling besar-besarnya, agung-agungnya manusia ya. Jadi a'dhamun nasi ajran, artinya pahala yang paling besar bagi manusia fi sholati, di waktu salat. Siapa? A'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum, mereka yang paling jauh. Jadi jauh apa? Jauh tempatnya. Fa ab'aduhum mamsha. Walladzi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Dan orang yang menunggu salat kemudian ia salat bersama imam, jadi adzan berkumandang, berangkat ke masjid salat sunnah, nunggu datangnya imam, imamnya datang ia langsung salat, maka pahalanya lebih besar dibanding orang yang salat kemudian tidur gak jamaah masjid. Al-Bukhari. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang itu kalau rumahnya semakin jauh maka semakin besar pahala jamaahnya dibanding yang dekat. Kok iso ya? Karena jauh. Nah, nanti ada hadisnya. Ada seorang sahabat, dia itu karena rumahnya jauh dengan masjid, kepengen dekat dengan masjid supaya bisa ikut jamaah. Tetapi kata Rasul nggak diperbolehkan, jangan. Kamu tetap rumahnya di sana. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak, kan gitu. Kalau kita kan bikinnya lebih cerdak, lebih kepenak kan gitu. Nah, tapi main cerdak ya wis cerdak. Tapi nek sadar ya wis sadar. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena ada keutamaan yang didapatkannya tadi. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari menantunya kanjeng Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya fi jama'atin, dalam keadaan jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Masyaallah. Jadi iso salat isya berjamaah iku dicatat pahalane koyok wong iso nglakoni setengah qiyamul lail setengahi. Jadi melakukan apa? Qiyamul lail separuh. Jadi salat jamaah tok niku, jadi salat isya berjamaah niku pahalane kados tiyang nglakoni napa? Salat malam selama setengah malam. Setengah malam itu berarti yang mulainya habis isya ngantek jam 12 atau jam 12 sampai subuh itu setengah malam. Fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal lail kullah, maka seakan-akan ia itu seperti orang yang sholat malam semuanya. Jadi faka'annama shallal lail kullah. Jadi iman-iman kapan kita itu kalau subuh tidak berjamaah. Karena dengan kita sholat subuh berjamaah, walaupun malamnya kita itu tidak sempat sholat malam, tetapi tertulis pahalanya sholat malam selama semalam. Makanya iman-iman terkadang awak dhewe iki bengi jagongan. Ya, bengi jagongan, ngobrol-ngobrol
turune jam 3, gek turto jam 2 bablas. Akhirnya bablas. Utawa ada salat malam tapi sampai orang salat subuh berjamaah itu termasuk merugi. Nah, itu termasuk. Maka yang penting yo salat malam, yo iso salat subuh berjamaah. Kan gitu kan. Fa ka'annama shallal lail kullah. Maka seakan-akan ia salat malam selama semalam. Sapa sing kuat salat malam. Jadi kan kapan namanya iktikaf, kapan nang masjid jam pira kira-kira? Paling mentok nang masjid jam setengah loro, Pak Yusuf ya. Ora mungkin jam 1, apa nek jam 12. Jam setengah loro, jam loro. Iku wae jam 3 balikmu mulai. Lah iki salat subuh berjamaah ganjarane koyok salat malam selama semalam. Makanya iso ojo ditinggal. Iki termasuk napa? Di antara indikator wong munafik niku nglakoni salat isya subuh betul-betul abot. Nah, kita masuk niku maka setidaknya awak dhewe supaya lepas sangka sifat-sifat munafik ya salat isya kali salat subuh niku dilakukan dalam keadaan berjamaah. Abot, memang abot. Abotnya ada karu-karuan. Abot nih kapan gak imani kuat ora kuat niku. Jadi wayahe turu enak-enak kudu tangi, ya kan? Tangi mari ngono ya kudu metu saka omah, ya menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Apa sing rabot wae wong turu. Nah niku termasuk nek kapan iso nglakoni salat subuh berjamaah termasuk oleh napa pitulungane Gusti Allah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qol termasuk ahlul Quran ini. Jadi sanadnya itu bersambung ke Ubay bin Ka'ab. Ada yang Ibnu Mas'ud di Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala sahabat Rasul sallallahu kana rajulun a'lamu rajulan. Ya ada seorang laki-laki aku enggak ngerti wong lanang kuwi. Jadi ada seorang laki-laki yang mana Ubay bin Ka'ab berkata aku nggak ngerti siapa dia gitu. Ab'adu minal masjid, yang rumahnya jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salat, dan ia tidak pernah luput dari salat berjamaah. Qala, maka ia berkata faqila lahu au qulta lahu. Artinya wong omahe ado, wong sing mesake. Lawis taraita himaran tarkabuhu fi dhalma fi ramdha. Artinya mbok yo awakmu tuku himar, terus tuku kendaraan ya, tarkabuhu fi dhalma supaya bisa digawe mlaku di waktu napa niki, di waktu petang, wa fi ramdha. Qala, maka ia berkata ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Tidaklah membungahkan aku, tidaklah membahagiakan aku, sesungguhnya rumahku itu berada di samping masjid. Apa alasannya? Jadi dia orang senang. Jadi orang laki-laki tidak senang kapan dia punya rumah di dekatnya masjid. Loh, padahal dia kan kepengen dimanapun berada ya tetap yang dekat dengan masjid. Tetapi buatan ini. Inni uridu ayaktubani mamsyai ilal masjid. Jadi ini kepingin supaya apa? Melakoni kuiku dicatat sebagai amal ibadah. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dan kembaliku dari masjid ke rumah. Nah, jadi kembali ke keluargaku itu pun juga dicatat sebagai amal ibadah. Faqala Rasulullah sallallahu. Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan bagimu semuanya. Artinya apa? Pahala-pahala langkah-langkah kakinya menuju ke masjid. Ternyata orang kalau menuju ke masjid ini luar biasa. Pahalanya banyak, keutamanya banyak. Di antaranya apa? Di samping dapat pahala setiap langkah, ya menunjukkan kalau dia itu adalah betul-betul seorang muslim sejati. Jadi orang muslim sejati berarti ya dia betul-betul selalu
menta'alluqkan hatinya ke masjid. Jadi bukan kok di masjid terus boten. Artinya apa? Setiap kali adzan mesti ia ilingnya masjid. Setiap kali ada adzan mesti dia iling masjid. Jadi ketika ada adzan mesti dia akan ke masjid. Nah, langkahnya. Maka termasuk itu di antara nek kapan awam kepengin buktikna sapa wong muslim sejati sapa mboten ya di antara itu, yaitu orang yang selalu menta'alluqkan hatinya ke masjid, yaitu melakukan salat berjamaah. An Jabir bin Abdullah qala, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sahabat Jabir berkata, kanat diyaruna na'iyatun minal masjid. Dulu rumah kami itu jauh dari masjid, di Masjid Nabawi itu. Fa'aradna an nabi'a buyutana. Ceritanya Jabir bin Abdullah. Kemudian ya tadi sebagai naluri kita orang muslim kan yuk kepengin dekat dengan masjid, betul. Maka kami kepengin menjual rumah kami. Fanuqarribu minal masjid, sehingga kami dekat dengan masjid. Di rumah kalian dia rumahnya jauh, dia kepengin rumahnya didol supaya dia dekat. Tapi apa kata Rasul? Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Faqala, maka beliau bersabda, innanakum bikulli khatwatin darajah. Sesungguhnya bagi kalian setiap langkah itu satu derajat. Jadi luar biasa. Sing atuh ya pahalane akeh, sing cedhak ya padha wae. Ini dapat apa? Dapat keutamaan dekat dengan masjid. Artinya nek wis omahmu atuh ya wis ora usah omahmu dol golek omah sing cedhak masjid. Ya nek ana omah sing didol ra ono. Nah niku yang termasuk supaya apa? Ini ingin memberikan tasriyah, pengayam-ayam bagi orang yang rumahnya jauh. Nek omahe adoh iku kan ya wegah jamaah. Lha seneng mboten? Adoh omahe adoh iku wegah apa nang masjid. Nah, ini termasuk di antara nek omahe adoh kok ikut apa jenenge jamaah, berarti justru malah setiap langkahnya itu tercatat satu derajat. Ini di antaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara, barang siapa yang bersuci fi baitihi, di rumahnya. Maka yang paling bagus itu kalau kita pergi ke masjid sudah dalam keadaan bersuci. Diusahakan kalau di rumah itu sudah suci, jadi wudunya sudah berwudu. Jadi kalian tinggal kalau kepengin apa namanya cuci kakinya karena kotor ya baru dicuci. Lebih bagus di rumah sudah bersuci. Jadi berangkat itu dalam sudah keadaan suci, santai gitu loh. Beda kalau kita berangkat belum bersuci itu koyok tergesa-gesa. Nah ini masuk. Man tatahhara, barang siapa yang bersuci fi baiti, di dalam rumahnya. Artinya ini mau berangkat masjid wis wudu, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia berangkat berjalan ke rumah daripada rumahnya Allah di masjid, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, supaya apa? Melakukan kewajiban daripada kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kanat khutuwatuhu ihdahuma tahutu khati'atan. Jadi maka setiap langkah itu ada kanan, ada kiri, betul ya? 1 2 1 2. Ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi gini. Jadi langkahnya itu kanat khutwatuhu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi salah satu langkahnya kanan kiri. Jadi kalau jalan itu gitu ya, kanan kiri, buatan kelas berubur kan. Nah, kanan kiri. Maka satu langkahnya
kanan contoh, maka bisa menghapus satu kesalahan. Kemudian satu langkah lagi itu bisa mengangkat derajat. Ini termasuk diantaranya, pokoknya memotivasi kita supaya cedak masjid gitu loh. Supaya sergap nang masjid. Maka termasuk wong sing nang masjid itu saya yakin mereka orang-orang yang imannya kuat ya. Lho apa sing ngene luar ora tok masjid ora kuat ya kuat, tetapi indikatornya dia lebih kuat. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah di kullama ghada aw raha. Artinya apa? Barang siapa yang berangkat ke masjid, maka Allah akan apa niki? Sediakan baginya tempat di surga. Kullama ghada aw raha. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baiti mutatahhiran, barang siapa keluar dari rumahnya mutatahhiran dalam keadaan sudah bersuci. Kalau ia hadasnya hadas kecil sudah berwudu, kalau dia menangguh hadas besar berarti sudah mandi. Ila salatin, ya, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, ya, keluar dalam tujuan untuk sholat maktubah, untuk melakukan sholat wajib, fajruhu, maka pahalanya ka'ajril haj, seperti ganjarani wong haji al-muhrim, ya, ihram di ganjarani wong haji penairek ini ya. Pokoknya seperti ojo dipikir ganjarane, sing penting nglakoni. Wis pokoknya urusan ganjarane Gusti Allah urusane. Awake urusan apa? Berangkat nang masjid dalam keadaan bersuci. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dalam satu hadis, barang siapa yang keluar ya untuk melakukan salat duha, la yansibu illa iyyahu, di menjunjung masjid, fajruhu kajrul mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang umroh. Fajruhu kajrul mu'tamir wa salatin wa man khana tasbihin wa salatin ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyin. Apa nih keamanan ini? Rawahu Abu Dawud. Di antaranya apa? Di antaranya memotivasi kita. Ini hadis-hadis bukan hadis-hadis dhaif, tapi betul-betul hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang terpercaya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Maka yuk kita bersama-sama, tidak lain ya pokoknya semangatlah. Masjid ini dibangun ya memakmurkan masjid, ya antaranya wadiwi ya berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Siapa lagi kalau bukan kita, kan gitu. Fadlus shaffil awal, bab menjelaskan terkait keutamaan shaf pertama. Ini kemarin sudah disinggung terkait shaf awal dan bab wudu. Nah ini khusus lagi ini. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, Ubay bin Ka'ab berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari salat subuh. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam takok, asyhadu fulanun, qalu la, apakah kalian melihat si fulan? La. Lagi qala asyhadu fulan, apakah fulan terlihat? Contoh sih biasa salat subuh sapa kok gak kelihatan sapa? Qalu la. Nah, ditakoi seperti kalau kita sudah terbiasa salat di masjid, kemudian orang sing gak ono
Apakah kelihatan si A, si B, si C? Enggak. Kemudian apakah kelihatan? Enggak, sampai 3 kali. Kemudian kata Rasul, inna hataini salataini, ya, afqal salawati 'alal munafiqin. Kata Rasul, sesungguhnya 2 salat, yaitu dia adalah salat subuh dan salat isya, itu lebih berat ya bagi orang-orang yang munafik. Jadi maka termasuk ya tondoni wong orang munafik ya. Tidak munafik maksudnya ya kelihatan ketika salat isya dan salat subuh. Abot man, wani salat isya iku kamae wong leleh-leleh mari kerja santai-santai ngopi-ngopi sik kan. Adzan wis kok sik lan. Makane sesibuk apapun ketika berkumandang adzan isya wis pokoknya abot-abot tetap dilakoni sesibuk apapun, ditinggallah. Walau ta'lamuna ma fihi ma la tauhuma, kata Rasul, jikalau kalian semuanya mengerti apa atau fadilahnya, keutamaannya salat berjamaah di 2 salat subuh dan salat isya, la tauhuma, mesti kalian akan mendatanginya, yaitu salat subuh dan salat isya. Walau hadwan, walaupun toh kalian dalam keadaan merangkak, ala rakbi, di atas kendaraan. Lah kalau kita mengatakan walau hadwan berarti wong sing ora iso mlaku, kan merangkak berarti wong sing ora iso mlaku. Jadi orang kok sehat. Jadi orang sehat kok masuk merangkak enggak. Jadi diibaratkan wong sing lara wae lho. Jadi ini nganti gak iso mlaku, merangkak jalannya itu dilakukan gara-gara apa? Kepingin mendapatkan pahala daripada keutamaan sholat berjamaah, sholat subuh dan sholat isya. Wa inna saffal awal, sesungguhnya saf yang pertama iku ala mithli saffil malaikati, itu ibarat safnya malaikat. Walau alimtum, seandainya kalian mengerti fadilahnya saf awal, la batadartumuhu, pasti kalian akan apa? Cepet-cepetan ya. Mesti cepet-cepetan dan oleh gitu. Ini termasuk di antara saf yang menjadi apa istilahnya ketakutan orang. Jadi justru saf awal ini malah moblong. Jadi nganti ngerti pokoknya orang usah diarani wong kok saiki malah tok saf gak. Memang pahalanya besar. Ojo sampai saf awal sing ngenggoni malah wong liya. Wong liya ora ngerti sapa kuwi ora ngerti. Nah itu ya. Sebagai walau alim tafadilat lab tadartumuhu. Jadi apa? Cepet-cepetan oleh saf pertama. Bila khusus saf di belakangnya ini tuh paling utama safnya itu. Kemudian samping-sampingnya. Nah, pokoknya cepet-cepetan. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Ya salatnya seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain azka min salati wahdah, itu lebih suci daripada salatnya sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salati, dan salatnya seorang bersama 2 orang laki-laki itu lebih utama daripada salatnya bersama 1 laki-laki. Jadi wa ma kathura fa ahabbu ta'ala. Artinya apa? Semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kapan kepengin ngerti jamaah ya nang ngene masjid. Nah, itu termasuknya itu. Makanya termasuk salat berjamaah niku hukumnya berbeda-beda para ulama niku. Mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib sampai wajib, termasuk Imam Ibnu Hanbal. Jadi kapan gak sholat jamaah berarti dosa. Nah, itu masalah. Maka berbeda di antaranya. Di antara kita pokoknya sunnah muakkadah. Jadi tetap dilakoni, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Rawahu Ibnu Majah, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud.
Wa Ibnu Majah fi sunanihima, dan Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Sampun nggih. Sampun nggih. Baik. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah fi sunanihima. An-Nabi radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bis-shawab. Alamin. Kajian sudah selesai karena ini sudah waktunya berbuka puasa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akhiri majlis pujian hamd bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.